Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak dan Ibu yang saya cintai? Semoga Allah senantiasa melimpahkan kesehatan, ketenangan hati, dan umur panjang penuh berkah kepada kita semua. Tahukah, Bapak dan Ibu semakin usia bertambah semakin kita menghargai nikmat sederhana seperti tidur nyenyak di malam hari. Namun, banyak lansia justru mengeluh sering terbangun karena harus bolak-balik ke kamar mandi. Gangguan kecil ini, bila dibiarkan, bisa merampas energi, menurunkan semangat ibadah, dan membuat tubuh terasa rapuh sepanjang hari. Kabar baiknya, ada cara alami untuk mengatasi masalah ini tanpa obat tidur dan tanpa efek samping. Dalam video kali ini, saya Dr. Aisyah Rahma dengan pengalaman lebih dari 15 tahun di bidang kesehatan lansia akan berbagi rahasia 5 buah sederhana yang dapat membantu Bapak dan Ibu tidur lebih pulas, tenang, dan penuh berkah. Sebelum Anda menonton video, pastikan untuk menyukai berlangganan dan mengeklik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari kita bicara lebih dekat tentang masalah yang sering dianggap sepele, yaitu kencing malam atau dalam istilah medis disebut nokturia. Nokturia adalah kondisi ketika seseorang harus bangun 1 kali atau lebih di malam hari hanya untuk buang air kecil. Pada sebagian besar lansia, hal ini dianggap wajar karena usia. Namun, sebagai seorang dokter yang telah mendampingi pasien lansia lebih dari 15 tahun, saya ingin menegaskan nokturia yang mengganggu tidur tidak boleh diremehkan. Tidur yang seharusnya menjadi waktu pemulihan justru terpotong-potong. Tubuh tidak sempat masuk ke fase tidur dalam yang menenangkan, sehingga di pagi hari kita merasa lelah, sulit konsentrasi, bahkan mudah emosi. Bila berlangsung terus-menerus, nokturia dapat memperburuk daya tahan tubuh, meningkatkan risiko tekanan darah, tinggi penyakit jantung, hingga mempercepat penurunan fungsi otak. Artinya, masalah sederhana seperti bolak-balik ke kamar mandi di malam hari bisa menjadi pintu masuk banyak penyakit serius. Karena itu, memahami nokturia bukan sekadar soal kenyamanan tidur, melainkan juga investasi besar untuk kesehatan lansia jangka panjang. Bapak dan Ibu yang saya cintai, mengapa semakin bertambah usia, kita lebih sering terbangun untuk buang air kecil di malam hari? Ada beberapa penyebab umum yang sering saya temui pada pasien lansia. Pertama, faktor alami dari proses penuaan. Tubuh kita memproduksi hormon antidiuretik ADH yang berfungsi menahan produksi urin di malam hari. Seiring bertambahnya usia, kadar hormon ini menurun sehingga ginjal cenderung menghasilkan lebih banyak urin. Ditambah lagi, kapasitas kandung kemih juga mengecil, membuat kita tidak bisa menampung urin sebanyak dulu. Kedua, pola makan dan minum di malam hari. Banyak orang terbiasa minum teh kopi atau bahkan minuman beralkohol menjelang tidur. Semua minuman ini bersifat diuretik, artinya merangsang tubuh untuk memproduksi lebih banyak urin. Makanan asin dan pedas di malam hari juga bisa memicu rasa haus berlebihan sehingga kita minum lebih banyak air. Akibatnya, kandung kemih bekerja keras tepat ketika tubuh seharusnya beristirahat. Ketiga, masalah pencernaan seperti sembelit. Usus besar yang penuh bisa menekan kandung kemih karena letaknya berdekatan. Tekanan ini membuat kandung kemih cepat merasa penuh walaupun volume urin sebenarnya masih sedikit. Jadi, Bapak dan Ibu nokturia tidak hanya dipengaruhi oleh usia, tetapi juga gaya hidup dan kebiasaan sehari-hari. Dengan mengenali penyebab-penyebab ini, kita bisa mulai mengubah hal-hal kecil
agar tidur malam kembali nyenyak. Bapak dan Ibu yang saya hormati, mari kita renungkan sejenak apa dampak nyata dari nokturia terhadap kehidupan sehari-hari lansia. Mungkin sebagian berpikir, hanya terbangun sebentar lalu tidur lagi. Namun, kenyataannya tidur yang terpotong-potong memberi pengaruh besar pada kesehatan. Pertama, tubuh menjadi lemah karena tidak sempat masuk ke fase tidur dalam. Akibatnya, pagi hari terasa lesu, siang hari mengantuk, bahkan aktivitas ibadah atau pekerjaan ringan terasa berat. Kedua, imun tubuh menurun. Lansia yang sering terbangun di malam hari lebih mudah terserang flu infeksi atau penyakit kronis seperti hipertensi dan diabetes sulit terkontrol. Tidak hanya itu, otak juga ikut terpengaruh. Tidur nyenyak berhubungan erat dengan fungsi memori. Banyak penelitian menunjukkan lansia dengan gangguan tidur berulang lebih cepat, mengalami pelupa sulit konsentrasi, bahkan risiko demensia meningkat. Saya masih ingat pasangan Bapak dan Ibu Ratna usia 63 tahun. Mereka berdua sama-sama menderita nokturia parah. Pak Ratna bisa bangun 5 kali semalam, sementara Bu Ratna 2 hingga 3 kali. Akibatnya, mereka berdua kelelahan, mudah lupa, bahkan sering bertengkar karena kurang tidur. Setelah mengatur pola makan dan konsumsi buah yang tepat, alhamdulillah dalam 2 minggu saja kualitas tidur mereka membaik. Dari kisah ini, kita belajar bahwa nokturia bukan sekadar gangguan kecil, tetapi bisa menggerogoti kesehatan tubuh pikiran dan juga keharmonisan rumah tangga. 1 pepaya. Bapak dan Ibu buah pertama yang saya rekomendasikan adalah pepaya. Pepaya sering kita kenal sebagai buah pelancar pencernaan, tetapi ternyata manfaatnya jauh lebih luas. Kandungan enzim papain membantu memecah protein sehingga sistem pencernaan bekerja lebih ringan. Mengapa ini penting? Karena pencernaan yang terganggu dapat menimbulkan peradangan ringan yang memberi tekanan tidak langsung pada kandung kemih. Dengan pencernaan lancar, kandung kemih pun lebih tenang. Selain itu, pepaya memiliki sifat alkali yang dapat menyeimbangkan pH tubuh termasuk pH urin. Jika urin terlalu asam, dinding kandung kemih mudah teriritasi sehingga memicu dorongan buang air kecil lebih sering. Pepaya membantu menetralkan kondisi ini, ibarat memberikan pendinginan alami pada kandung kemih. Cara terbaik mengonsumsi pepaya untuk tujuan ini adalah 1 cangkir plus 150 gram potongan pepaya matang sekitar 90 menit sebelum tidur. Waktu ini cukup agar nutrisi pepaya bekerja menenangkan kandung kemih sebelum Bapak dan Ibu berbaring. Ingat, pilih pepaya matang sempurna karena pepaya muda bisa bersifat pencahar. Konsumsi tanpa tambahan gula atau susu agar khasiatnya maksimal. Dengan rutin menambahkan pepaya ke dalam rutinitas malam, banyak pasien saya melaporkan tidur lebih nyenyak, frekuensi ke kamar mandi berkurang, dan tubuh terasa lebih segar keesokan harinya. 2 pisang buah kedua adalah pisang. Mungkin Bapak dan Ibu sudah sering mengonsumsi pisang, tetapi jarang yang menyadari manfaatnya untuk mengurangi nokturia. Rahasia pisang ada pada 2 mineral penting, kalium dan magnesium. Kalium berperan menjaga keseimbangan cairan dan fungsi otot, termasuk otot kandung kemih. Ketika otot kandung kemih terlalu tegang, sinyal buang air kecil muncul lebih cepat. Kalium bertindak sebagai pelemas alami, membantu otot kandung kemih rileks sehingga mampu menahan urin lebih lama. Sementara itu, magnesium menenangkan sistem saraf, mencegah sinyal berlebihan dari otak yang bisa memicu dorongan buang air kecil meski kandung kemih belum penuh. Namun, kuncinya ada pada waktu konsumsi. Pisang sebaiknya dimakan sore hari sebelum jam 17.00
1 buah ukuran sedang. Dengan cara ini, tubuh punya waktu cukup menyerap kalium dan magnesium sebelum tidur. Jika dimakan terlalu malam, efeknya tidak optimal. Perlu diingat, bagi lansia dengan diabetes kontrol porsi sangat penting karena pisang memiliki indeks glikemik sedang. Pilih pisang matang, namun tidak terlalu lembek agar kandungan nutrisinya seimbang. Dengan kebiasaan sederhana ini, pisang bukan hanya membantu tidur nyenyak, tetapi juga mendukung kesehatan jantung dan sistem saraf lansia. 3 pir buah ketiga adalah pir. Walaupun terlihat sederhana, pir memiliki khasiat besar untuk mengurangi kencing malam. Pir kaya akan serat larut pektin yang bekerja seperti spons di saluran pencernaan, melancarkan buang air besar dan mencegah sembelit. Ini penting karena usus besar yang penuh bisa menekan kandung kemih, memicu dorongan buang air kecil berulang. Dengan pencernaan lancar, kandung kemih mendapat ruang lega untuk bekerja normal. Selain itu, pir mengandung sorbitol, sejenis gula alkohol alami yang memberi efek laksatif ringan. Sorbitol membantu detoksifikasi lembut pada tubuh dan membuat urin lebih encer sehingga tidak terlalu mengiritasi kandung kemih. Hasilnya, kandung kemih menjadi lebih tenang sepanjang malam. Cara terbaik mengonsumsi pir adalah 1 buah ukuran sedang plus dia 150 gram sekitar 2 jam sebelum tidur. Untuk hasil lebih baik, padukan dengan 10-15 butir almond mentah. Almond kaya magnesium dan lemak sehat yang menenangkan saraf dan otot sekaligus memberi rasa kenyang ringan sehingga bapak dan ibu tidak terbangun karena lapar. Pilih pir yang matang sempurna, tidak terlalu lembek agar tekstur dan kandungan nutrisinya maksimal. Kombinasi pir dan almond ini sudah saya lihat manfaatnya pada banyak pasien lansia tidur, lebih nyenyak tubuh terasa ringan, dan frekuensi ke kamar mandi berkurang drastis. Apel buah keempat adalah apel buah yang mudah ditemukan tetapi sering diremehkan. Apel memiliki kandungan serat larut pektin serta kadar air yang tinggi. Bedanya dengan minum air biasa, serat dalam apel memperlambat penyerapan air ke dalam aliran darah. Hasilnya, tubuh tetap terhidrasi tanpa membebani kandung kemih dengan volume cairan besar sekaligus. Apel juga kaya antioksidan dan senyawa antiinflamasi. Kedua zat ini membantu mengurangi peradangan ringan pada dinding kandung kemih yang membuatnya terlalu sensitif. Dengan rutin mengonsumsi apel kandung kemih menjadi lebih tenang, dorongan buang air kecil pun berkurang. Cara yang saya sarankan, makan 1 buah apel ukuran sedang plus 150 gram sekitar 2-3 jam sebelum tidur. Penting untuk memakan bersama kulitnya karena sebagian besar serat dan antioksidan justru ada di sana. Pastikan apel dicuci bersih sebelum dikonsumsi. Hindari apel yang terlalu asam di malam hari karena bisa mengiritasi lambung maupun kandung kemih. Pilih varietas manis yang lebih lembut bagi pencernaan. Dengan kebiasaan ini, apel bukan hanya membantu tidur lebih pulas, tetapi juga menyehatkan jantung, melancarkan pencernaan, dan memperkuat daya tahan tubuh lansia. 5 semangka buah kelima adalah semangka. Sekilas mungkin terdengar aneh karena semangka mengandung banyak air, tetapi justru disitulah keajaibannya. Jika dikonsumsi dengan waktu yang tepat, semangka membantu tubuh mengatur cairan dengan lebih cerdas. Semangka mengandung sitrulin asam amino yang diubah menjadi arginin di dalam tubuh. Arginin berfungsi meningkatkan aliran darah dan mendukung relaksasi otot, termasuk otot kandung kemih. Efeknya mirip dengan kalium pada pisang, yaitu menenangkan kandung kemih agar tidak terlalu cepat bereaksi. Selain itu, semangka memberi efek diuretik lembut pada siang hari. Artinya, ia membantu tubuh
membuang kelebihan cairan lebih awal sehingga beban kandung kemih lebih ringan di malam hari. Namun, kuncinya adalah waktu. Konsumsilah 1 cangkir Plu 150 gram potongan semangka segar di sore hari paling lambat jam 17 semua. Jika dikonsumsi terlalu malam, justru bisa memperburuk nokturia. Pilih semangka matang dan segar untuk rasa dan nutrisi terbaik. Dengan cara ini, semangka tidak hanya memberi hidrasi sehat, tetapi juga membantu menjaga keseimbangan cairan, sehingga Bapak dan Ibu bisa tidur dengan tenang tanpa gangguan. Bapak dan Ibu yang saya cintai, setelah memahami manfaat 5 buah tadi, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya ingin berbagi protokol sederhana selama 1-2 minggu yang bisa langsung dicoba di rumah. Pagi hingga sore hari, pastikan asupan cairan cukup. Pilih air putih, hindari kopi dan teh berlebihan. Pada siang atau sore hari, sebelum jam 17 konsumsi 1 buah pisang atau 1 cangkir semangka. Keduanya membantu tubuh menyerap kalium, magnesium, dan sitrulin untuk menenangkan otot serta mengatur cairan. Menjelang malam sekitar 2-3 jam sebelum tidur, pilih apel atau pir. Jika memilih pir, tambahkan segenggam kecil sipu 15 butir almond untuk menambah efek menenangkan saraf. 90 menit sebelum tidur, konsumsi 1 cangkir pepaya matang untuk menyeimbangkan pH urin dan mendukung pencernaan. Batasi minum berlebihan setelah jam 19 tahu, terutama minuman manis teh atau kopi. Jika haus, cukup dengan beberapa teguk air putih. Catat perubahan, tuliskan berapa kali Bapak Ibu terbangun di malam hari, lalu bandingkan setelah 1 minggu. Banyak pasien saya melaporkan penurunan signifikan hanya dalam 10-14 hari. Dengan protokol ini, Bapak dan Ibu tidak hanya mendapat tidur lebih nyenyak, tetapi juga melatih tubuh untuk kembali pada ritme alami yang sehat. Bapak dan Ibu, seringkali pasien sudah mencoba konsumsi buah, tetapi hasilnya kurang maksimal. Setelah diteliti, ternyata ada beberapa kesalahan yang umum terjadi. Pertama, waktu konsumsi yang keliru. Misalnya, makan semangka atau pisang terlalu dekat dengan jam tidur. Akibatnya, bukannya menenangkan kandung kemih, justru memicu buang air kecil lebih sering. Kedua, porsi berlebihan. Ingat takaran aman untuk lansia rata-rata hanya sekitar 150 gram per buah. Jika terlalu banyak, sistem pencernaan bekerja keras membuat tidur terganggu. Ketiga, menambahkan gula susu kental manis atau madu pada buah. Alih-alih sehat tambahan ini justru meningkatkan kadar gula darah, memicu haus dan berisiko bagi penderita diabetes. Keempat, mengabaikan masalah sembelit. Walaupun buah membantu, jika pola makan rendah serat atau kurang gerak sembelit tetap bisa menekan kandung kemih dan memperparah nokturia. Dengan menghindari kesalahan-kesalahan ini, manfaat 5 buah tadi akan jauh lebih optimal untuk membantu tidur nyenyak. Bapak dan Ibu, meskipun buah-buahan sangat bermanfaat, ada hal penting yang perlu diperhatikan. Untuk lansia dengan diabetes, kendalikan porsi buah manis seperti pisang dan semangka, serta selalu pantau kadar gula darah. Bagi yang memiliki penyakit ginjal, konsumsi pisang harus hati-hati karena kandungan kalium yang tinggi. Selain itu, bila nokturia disertai gejala nyeri panas, saat berkemih bengkak, tekanan darah naik atau ada darah dalam urin, segera periksakan diri ke dokter. Ingat, buah membantu sebagai solusi alami, tetapi pemeriksaan medis tetap penting demi keselamatan dan kesehatan jangka panjang. Bapak dan Ibu yang saya cintai, malam yang tenang dan tidur nyenyak bukan lagi sekadar harapan. Dengan 5 buah sederhana, pepaya, pisang, pir, apel, dan semangka serta waktu,
konsumsi yang tepat, insya Allah nokturia dapat berkurang dan tubuh kembali segar di pagi hari. Ingat, kunci keberhasilan bukan hanya pada buahnya, tetapi pada kedisiplinan mengatur pola makan dan gaya hidup. Mari kita jadikan tubuh ini sebagai amanah yang harus dijaga. Tidur yang berkualitas adalah bagian dari ibadah karena dengannya kita bisa bangun dengan semangat sehat dan lebih khusyuk dalam beramal. Saya ingin bertanya, buah mana yang paling mudah? Bapak Ibu coba malam ini silakan tuliskan di kolom komentar. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai berlangganan dan klik lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.